apabila kita mendiamkan, maka kita semua berdosa. Jadi sekarang ini para senior akan menunggu atau tokoh-tokoh menunggu hasil dari laporan teman-teman yang berinvestigasi di sini. Dan ini akan menjadi satu titik tolak untuk bagaimana bersikap, ya, untuk bahkan bisa jadi pengadilan terhadap Jokowi ini akan tidak bisa tertahan, ya. Apalagi kisah Bangladesh ini bisa informasi atau juga inspirasi, Mas? Ya, bisa informasi jadi inspirasi. Dan kita lihat gambar, ya, karena video, ya. Video itu kan bisa dikonfirmasi apakah ini benar atau tidak dalam waktu sekejap. Ya. Apa artis-artis dan bahkan pimpinan tentaranya digantung, Masya Allah. Ini apa, waktu ini sudah berat, dan kemarahan ini tidak membutuhkan waktu lama. Jadi maka supaya kita tidak terjadi seperti kayak itu, mumpung masih ada waktu, ya, bersikaplah, ya, keadilan kepada rakyat dan kasih sayang untuk kita semua supaya tidak terjadi hal-hal yang dikhawatirkan tadi. Mas, tadi Bang Marwan mengatakan bahwa ini diduga kuat adalah bentuk balas jasa Jokowi terhadap para Taipan yang membantu pilpresnya dia kemarin. Maksud saya, kalau memang mau balas jasa, pakai uang sendiri dong, jangan mengorbankan rakyat. Menurut Taipan bagaimana? Ya, sebelum ke sana saya mau menjelaskan tentang pembebasan tanah rakyat ini. Ya, saya mangga. Jadi kita harus ajarin, ini para senior ini kan ingin mengatakan, kalau kalian, ya, tidak mampu membayar tanah rakyat, berilah mereka itu hak untuk modal atau sebagai saham untuk hasil proyek ini. Iya. Disertakan, ya. Ini ada kedua kemungkinan, tidak mampu dan tidak mau. Pokoknya yang penting menzolimi atas jalan yang diberikan oleh penguasa kepada pengusaha ini. Ngerampok. Nah, jadi yang dinamakan proyek strategi nasional kan kita sudah tahu itu mengada-ada gitu. Tidak ada kajiannya yang jelas. Yang jelas rakyat kalau tidak mau dikasih seperti yang kita lihat sekarang ini, mungkin ada yang belum di cut and fill karena mungkin dia melawan, tidak mau diberi dengan bayaran 50.000. Oleh karena itu sekali lagi, sebelum ini terlanjur kemarahan rakyat, berbuatlah adil. Penguasa itu ada dua, menjaga kasih sayang kepada rakyat dan mengayomi rakyatnya. Ini dua-duanya tidak ada. Rasa rakyat ini adalah musuh seperti yang dikatakan beliau, dianggap binatang. Maka jangan sampai kejadian ini berulang di Rempang, di mana-mana. Ini di depan mata kita rakyat Jakarta, ya. Hanya beberapa kilometer. Kilometer dari istana, ya. Iya. Jadi kemarin sudah disampaikan beda antara bumi dan langit, menyambung PIK 1 dengan sini. Di sini dihargai 50.000. Maka kalau ini sampai terjadi, ya, maka kita berdosa sebagai orang-orang rakyat di Jakarta mendiamkan masa seperti ini. Ini adalah betul-betul suatu kezoliman, dan sekali lagi berilah hak rakyat, ya. Kita kan semua tahu proyek. Modal terbesar itu adalah tanah. Kecuali pembangunan konstruksi, infrastruktur dan sebagainya. Berapa biaya infrastruktur pembangunan dengan harga tanah? Kalau mereka dikatakan 30%, nanti hasilnya adalah sahamnya mereka 30%. Ini kalau tidak bisa mau mengganti ganti untung gitu. Ini udah betul-betul kezoliman yang apabila kita mendiamkan, maka kita semua berdosa. Jadi sekarang ini para senior akan menunggu atau tokoh-tokoh menunggu hasil dari laporan teman-teman yang berinvestigasi di sini. Dan ini akan menjadi satu titik tolak untuk bagaimana bersikap, ya, untuk bahkan bisa jadi pengadilan terhadap Jokowi ini akan tidak bisa tertahan, ya. Apalagi kisah Bangladesh ini bisa informasi atau juga inspirasi, Mas? Ya, bisa informasi jadi inspirasi. Dan kita lihat gambar, ya, karena video, ya. Video itu kan bisa dikonfirmasi apakah ini benar atau tidak dalam waktu sekejap. Ya. Apa artis-artis dan bahkan pimpinan tentaranya digantung, Masya Allah. Ini apa, waktu ini sudah berat, dan kemarahan ini tidak membutuhkan waktu lama. Ya. Jadi maka
supaya kita tidak terjadi seperti kayak itu, mumpung masih ada waktu, ya, bersikaplah, ya, keadilan kepada rakyat dan kasih sayang untuk kita semua supaya tidak terjadi hal-hal yang dikhawatirkan Oke, tadi. matur nuwun. Jadi harus dicatat ya. Sebentar. Jadi beliau tadi bukannya memprovokasi, hanya warning aja bahwa kejadian di Bangladesh itu sangat mungkin bisa terjadi kalau penguasa dan pengusaha keterlaluan macam tadi. Ya? Jadi Oke. kisah di Bangladesh itu saat ini informasi, tapi itu kalau kebiadaban ini masih berlanjut akan menjadi inspirasi untuk menyelesaikan masalah. Ya, saya sedikit saja. Saya tergelitik dengan pernyataan Om Lim tentang supaya pejabat-pejabat itu sadar atau konglomerat itu sadar. Tapi karena kejahatannya sudah makan korban, maka tidak sekedar sadar, tapi harus ditangkap dan diadili. Sip. Pelanggarannya sudah nyata gitu. Ini harus kita ingatkan kepada rezim ini dan siapa yang nanti akan memerintah ke depan, terutama Prabowo, ini kita harap dia menegakkan hukum. Oke. Para pelaku pelanggar hukum, konstitusi, zolim kepada rakyat itu harus ditangkap dan diadili. Oke. Ya. Sekarang kita pindah ke Bang Samsir, pengacara senior. Bang, ini kan dibayar 50.000 per meter. Ya, naik turun lah. Tapi kita melihat baliho-balihonya mereka menjual tanah sampai 36 juta per meter persegi. Di PIK 2 ini. Di PIK 2 itu ya. Bayangkan beli 50.000, dijual 36 juta. Wah. Nah, sekarang ini bagaimana pengalihan status ini secara hukum ini gimana, Bang? Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan Bang Edi tadi, saya menyampaikan kalau saya hadir ke sini sebagai penegak hukum yang disumpah oleh negara untuk menegakkan keadilan. Saya datang ke sini untuk melihat kenyataan Di lapangan. kalau saudara saya di sini hidupnya betul-betul tertindas. Nah, itu perlu saya verifikasi juga. Meskipun sebelum ini kemarin pun sebelum kemari saya sudah berkoordinasi dengan tokoh yang ada di sini. Dan sebelumnya mereka bersedia untuk menerima saya tentunya, tetapi pada saat-saat tertentu Last minute ya? last minute saya diinformasikan melalui WA. Ini saya bacakan aja ya. Ini saya bacakan aja. Kalau rombongan kalau saya akan hadir ke sini tanggal 11 Agustus 2024 hari ini. Tapi jawabannya baik, kami tidak secara resmi menerima kedatangan Bapak. Karena kedatangan Bapak merupakan bencana buat kami. Saya penegak hukum. Saya penegak keadilan. Disumpah oleh negara. Begitu membaca ini saya langsung berontak. Saya harus datang besok. Jadi karena sudah ada contoh seperti sampaikan Pak Jenderal Sunarko tadi. Setelah Pak Said datang, besoknya Oman Bule di BAP sampai saat ini belum kelar. Ini disampaikan. Maksudnya saya Didu datang ya? Sehari setelah saya Didu datang, besoknya yang bersama saya Didu itu di BAP sampai saat ini belum kelar. Maka dari itu Bapak harus memaklumi di sana nelayan yang buta hukum. Saya paham itu. Maka kami memakai kuasa hukum yang saya tidak sebutkan namanya ya tentunya. Itu pun kami bayar patungan. Ada yang 200.000 sampai dengan 25.000 ya di sini ya. Bahkan ada yang bayar pakai senter pencari kerang di laut karena tidak punya uang. Jadi dia kasih senternya aja untuk kalau dia ikut di sana. Sebelumnya kampung kami sangat mencekam. Lebih panas lagi saya membaca ini. Kami tidak boleh buka suara. Kita negara merdeka ya saat ini. Gak jauh dari istana negara itu. Dekat sekali. Hanya 8 km dari Soekarno-Hatta ini. Tapi rakyatnya seperti disampaikan sini sebelumnya kampung kami sangat mencekam. Kami tidak boleh buka suara. Walau sekata pun. Luar biasa ini. Lebih dari penjajah. Tentunya yang saya rasakan hati saya betul-betul bergetar waktu itu. Maka dari itu mohon maklum kalau besok tidak ada penyambutan khusus dari kami yang sebelumnya dia bersedia menerima kedatangan saya ya tentunya. Dan rombongan. Saking takutnya. Seperti Anda lihat sekarang. Kami datang, ini warung mestinya buka. Biasanya buka. Ini warung. Ini tutup, jadi memang nggak diterima.
Jadi seperti yang disampaikan sini tidak boleh buka suara. Jadi kalau seperti yang disampaikan Bang Edi tadi, tentunya kalau mengenai masalah harga, yaitu yang sesuai. Jadi katakanlah proyek ini untuk pembangunan real estate atau apapun, tapi kan punya nilai. Katakanlah ya 10 juta, 20 juta, tentu pembebasannya juga harus sesuai. Seperti yang disampaikan tadi, kalau pembebasannya cuma 50.000, Jualnya 35. jualnya 35 juta. Dan Itu. dapat berapa? Apakah mereka bisa pindah? Jadi sebagai penegak hukum, saya datang sini untuk memastikan apakah mereka betul-betul mendapatkan ganti rugi kalau memang proyek ini diteruskan sesuai dengan dan layak. Tentunya kita akan Kalau jual beli macam gitu secara hukum sah nggak, Bang? ya tidak sah lah, jual kan harus Provokator dulu. tidak sah lah. Tugas saya nanya. Tugas saya nanya. Itu sih. Tentunya kalau jual beli seperti itu kan tidak sah. Sangat Dan zolim. sangat merugikan negara. Sangat Kalau zolim. 50.000, negara dapat berapa kalau cuma 5%? Tapi kalau 10 juta, 5%, Oh iya, BPHTB itu 10% loh. 10%. BPHTB. Kalau 10 juta, negara 1 meter tuh dapat 1 juta. 1 juta. Ini dapat 5.000. Ini- negara. Ini cuma dapat 5.000. Kalau bayarnya benar. Jadi negara juga dirugikan di sini kalau pertanyaan Bang Edi tadi. Betul, Bang. Baru ingat saya. Jadi- betul. Itu Bang. Kalau dari saya cukup ya. Good, Mungkin makasih mudah-mudahan saya bisa lebih mendalami lagi Oke. atas kondisi masyarakat di sini. Oke. Apakah mereka bisa hidup dengan tempat seperti ini dengan layak? Oke. Apakah mereka bisa mencari nafkah sesuai dengan konstitusi kita? Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman sekalian, BPHTB adalah bea pengalihan hak atas tanah dan bangunan ya, terus dipungut setiap terjadi transaksi properti maupun tanah. 10% biasanya ada kesepakatan, 5% penjual, 5% pembeli. Biasanya begitu. Nah, sekarang nih kepada last but not least, Om Yakob. Om, ini kan terjadi kezaliman luar biasa. Sampai sebagai aktivis senior yang sudah malang melintang, ya mestinya, Mas. Masya Allah. Maaf ya Pak Jenderal. Sekali lagi kita datang kemari ini karena nurani kita terusik gitu. Melihat ada ketidakjujuran, kebenaran dan keadilan di mata kita, di depan mata kita. Kita jadi teringat kepada perjuangan pahlawan kita yang namanya Diponegoro. Dulu kenapa mereka berontak itu karena apa? Rakyat kita ditindas, didolimi dan dirampas tanahnya dengan semena-mena. Datang kemari, terus terang saya nangis karena saya teringat orang tua saya dulu juga sama-sama berjuang 45 itu berjuang supaya apa? Anak turunnya berubah nasib, bukan malah justru terjajah kembali, tertindas kembali. 79 tahun merdeka ya. Ya, saya bukan menyalahkan pengembang. Pengembang itu nggak ada artinya apa-apa kalau tidak difasilitasi oleh Betul banget. pemerintah. Betul banget. Benar nggak? Ya, saya menggugat peran pemerintah. Kembalikanlah pada tupoksi pemerintah melindungi rakyatnya, ya kan? Mencerdaskan, mensejahterakan. Jangan justru malah dibalik-balik. Rakyatnya nggak terlindungi, termiskinkan, termarginalkan, pribumi makin terpinggirkan. Ya. Ini yang buat saya kenapa kita datang kemari itu karena terusik lah nurani kita. Saya bilang kalau nggak datang ke sini, Anda hati nuraninya mati. Ya, itu aja pesan saya. Maka teman-teman sekalian, demikian obrolan dengan sejumlah tokoh, termasuk Pak Jenderal Sunarko, Bang Marwan, Bang Samsir, Om Lim, dan Mas Yakob. Memang tidak banyak yang kita bisa lakukan karena kita cuma bisa begini kan ya. Hari ini cuma bisa begini. Paling Besok, top nggak tahu. cuap-cuap gitu ya. Tapi tadi Mas Narko maupun Mas Lim tadi mengatakan Bangladesh itu saat ini informasi. Tapi kalau kezaliman terus berlangsung, ini bisa berubah menjadi inspirasi. Saya kira teman-teman penonton semua YouTube, terutama khususnya pada penguasa, paham maksudnya bisa menjadi inspirasi. Karena kepala tentara pun, bahkan artis yang dianggap mendukung pemerintah pun Digantung. digantung. Astagfirullahaladzim ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Hasbunallah ni'mal wakil wa ni'man nasir. Semoga Allah bantu kita menyelamatkan Indonesia. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia Lebih Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Makzulkan Jokowi.